Oke, hai, kembali lagi di Konnichiki. Oke, oke ya. Buat video selanjutnya ini ya, dimana kita akan mengulik bagaimana kehidupan Ryugakusei ya, bagaimana proses mau berangkat dari Indonesia ke Jepangnya, kehidupan di Jepangnya bagaimana, proses masuk ke sekolah dan juga apartemen tempat tinggalnya bagaimana. Nanti kita bisa tanya langsung ke ciwi-ciwi ini ya. Oke, siap ya. Kita mulai aja langsung buat kakak-kakak ini ya. Bagaimana sih dulu kok bisa mau berangkat sekolah ke Jepang gitu? Mungkin dari sejarahnya bagaimana gitu. Lewat mana bisa dijelaskan? Gampang. Silakan. Siapa dulu? Silakan kamu dulu yakin. Oke, siapa? Tadi dulu. Oke, silakan. Tadi dulu. Jadi awal itu aku setelah lulus SMA, jadi kayak gap year dulu, kayak nganggur gitu, kayak bingung, kayak harus sekolah di mana, kuliah di mana, masih bingung lah intinya. Terus aku direkomendasiin sama mama aku sendiri di LPK-nya Vina. Gitu. Jadi aku di sana belajar bahasa Jepang, terus kenal sama Vina juga, terus langsung bisa kesini. Oke, berarti kenal Avinanya waktu di LPK. Oh, di LPK. Oh, kirain satu sekolah dulu. Enggak. Sana ya. Berarti diberangkatin dari LPK-nya Vina ya. Oke. Lanjut. Oke ya. Lanjut ke Vina ya. Ya, karena Bapak buka LPK, jadi Bapak nyaranin aku untuk pergi ke Jepang kan. Ya udah, belajarlah bahasa Jepang kurang lebih 1 tahun. Yes. Awalnya 1 tahun karena kita rencana pergi ke Jepang tuh 2020. Rencananya. Ya, CEO pun udah turun 2020 udah turun. Cuman Covid lah. Ya, karena ada kurang. Iya sih ya. Kita tertahan berapa? 2 tahun ya? 2 tahun. Tahan 2 tahun ya yang seharusnya bisa berangkat. Harus di Indonesia dulu selama 2 tahun. Boleh di-spill nama apa? LPK-nya gitu ya. Oke. Kinasi, LPK Kinasi. Di mana tuh? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di mana? Bandungnya di sebelah mana, Kak? Di Jalan Caringin, Gang 2004. Oh, situ ya. Nanti bisa cari aja tuh LPK Kinasi gitu ya. Nanti juga muncul. Langsung ya, tadi program belajarnya sekitar 1 tahunan lah ya. Iya. Habis berapa, Kak? Sudah apa, Kak? Kalau untuk habis berapanya saya juga kurang tahu sih sebenarnya, karena kalau masalah seperti itu sih Jangan tahu sih. nanyanya ke orang tua. Iya, owner langsung ya. Mungkin dia lebih tahu. Iya, bagaimana? Mungkin bisa Aku juga nggak dijelaskan. tahu kalau Ini ya. aku nggak tahu sumpah kan. Oke, siap. Nanti langsung tanya ke ini aja ya, ke tempat aja ya. Iya. Nanti soalnya ya emang sekarang masih dipegang oleh Bapak ya. Betul. Iya, nanti kalau Bapak kayaknya aku udah capek deh, kayaknya kamu sudah layak untuk menjadi penerus gitu ya. Oke, itu kan baru ininya doang ya, baru proses ini. Nah, lanjut tuh. Udah berangkat kan? Itu juga kan bagaimana ya? Mungkin ada teman-teman yang ada hal kecil mungkin yang enggak mungkin penting cuman enggak yang terlewati gitu. Misal kayak di imigrasi, kita udah sampai ke Jepang nih, gitu kan? Itu namanya di Zario Kado tadi tuh. Ya kan? Itu kan hal sepele cuman penting gitu. Iya, betul. Ya enggak? Gimana yang di belakang Zario Kado itu kan buat kita bisa Arubaito ya. Itu bisa dijelasin. Jadi sebagian besar LPK ataupun sekolahnya kadang-kadang ada yang nggak ngasih tahu buat minta cap Arubaito di imigrasi. Nah, kebetulan kita pun sama nggak dikasih tahu kalau harus minta cap Arubaito waktu itu. Nah, di mana tuh itu posisinya kalau tuh? Posisi aku waktu itu pihak imigrasinya nanya sih, kamu mau dapet cap 28 jam bekerja di sini dalam seminggu, aku mau ditanya, berarti aku mau kan? Oke, kalau di Kalau aku gak nanya sama sekali karena akunya juga kan gak tahu sih pada dasarnya. Jadi aku tuh kayak oke lah gitu. Habis Langsung dari aja situ gitu, langsung aja. Terus karena aku belum dapet cap, jadi aku itu diurusinya sama
pihak sekolah di Hongo Gakko. Jadi mereka itu yang ngurus ke imigrasi. Berarti ini imigrasi yang waktu di ini ya bandara ya? Ya, bandara. Ya, bukan bandara, bukan yang di mana di Tokyo ya? Bukan di Indonesia tapi Di Imigrasi di yang imigrasi. waktu setelah turun dari pesawat, kita kan pasti ke imigrasi dulu tuh. Nah di situ tuh ditanyain tuh sama imigrasinya, ini kamu mau gak nih Arbaito 24 jam gitu kan? ada yang nanya, Ada ada yang ditanya. enggak. Iya. Jadi harus Iya. pada dasarnya sih harus kitanya juga inisiatif sendiri Inisiatif. gitu. Berarti kalau emang nggak ditanya, mendingan inisiatif. Oh, saya pelajar nih, mau Arbaito 24 jam gitu ya. Gitu ya. Karena itu sangat penting sih gitu. Penting nanti pada report lagi gitu Ya, ya. repot lagi dan jadi Serius, duda repot, lagi kan. repot. Lama. Yang ngurusnya Ya, ini tadi kan yang dari LPK mungkin ya, jadi nggak terlalu pusing gitu. Oh, harus apa-apa aja. Mungkin yang versi mandirinya, Kak Posi bisa nambahin Oke, sebagai kalau pelajar ya. sebagai pelajar, yang paling pertama itu kalau mau masuk sebagai pelajar di Jepang itu ya pertama ngontak sekolahnya langsung. Untungnya kalau di Jepang kalau nggak salah ya nggak tahu sekolahnya semua sekolah apa, semua sekolah atau cuma sekolah saya aja yang ada staff Inggrisnya. Nah, jadi ya itu transaksi emailnya semua itu dalam Inggris ya. Enggak semua sih. Nggak semua sih gitu. Ya dari situ kontak, terus nanti ada wawancara pertamanya itu ditanya-tanya dalam bahasa Inggris sih sebenarnya. Tanya-tanya kenapa mau belajar di Jepang, kenapa mau selama di Jepang, apa tujuannya setelah belajar Nihongo gitu, plannya ke depannya bagaimana, apa langsung pulang atau langsung kerja. Itu ditanya semua gitu. Setelah lulus itu nanti baru ngurus berkasnya itu ribet banget. Yang paling penting itu catatan keuangan ke orang sponsor. Iya. Biasanya kan kalau ngurus visa turis cuman diminta rekening koran cuma 3 bulan ya. Kalau untuk Ryugakusei itu 3 tahun. Iya. Betul. Itu 3 tahun. Jadi tuh rekening koran kayaknya tebalnya kayak gini deh. Pemainnya sponsornya tunggal cuma segini. Cuman kalau pemainnya kayak saya kemarin sponsornya double, jadi harus dua juga. Semuanya harus ditranslate ke bahasa Inggris, nanti pihak sekolah yang translate ke bahasa Jepang. Wow. Itu kira-kira kalau uang sekitar berapa sih ya rekening kerannya tuh ya? Beda-beda tergantung sekolah dan tergantung tergantung daerah juga. Kalau kemarin saya disyaratkan itu minimal ada di rekening 200 juta kalau nggak salah. Sama ya. 200 juta ya. Itu pun nggak boleh transaksi yang tiba-tiba. Kalaupun dia tiba-tiba harus dijelasin ini uang dari mana. Dan itu masuk di surat keterangan. Iya. Dulu juga kayak gitu ya. Sama gini yang paling sering ini di orang Indonesia, apalagi Muslim ya, biasanya kan orang tuanya kalau di dokumen-dokumen official pakai haji, pakai CT, ST atau disingkat itu harus dijelasin semua. Haji itu apa, ST atau CT itu apa, kenapa disingkat, kenapa itu harus dijelasin semua. Oh, berarti di luar gelar ya, gelar sarjananya. Gelar pun juga itu harus dijelasin. Kan biasanya kan kalau orang Jepang kan nggak ada gelar. Nah, kalau di orang Indonesia kan biasanya di dokumen official pun pakai gelar kan, pamannya di KTP ada gelar, di kartu keluarga nggak ada. Intinya antara kakak dan KTP itu harus sama semua. Sama semua. Kalau nggak ada harus kalau beda sedikit mungkin ditanyain gitu kan. Saya kemarin di kartu keluarga dengan KTP beda 1 huruf. Iya. Benar. Gagal. Benar. Dan ngurusnya tuh lama banget. Jadi harus ngurus lagi surat keterangan gitu kan. Harus dari kecamatan kenapa bisa salah, ini benar apa tidak gitu. Harus ditranslate ke bahasa Inggris, terus harus ditranslate lagi ke bahasa Jepang. Wow, panjang sekali pribadi. Makanya kalau mau ribet ya ikut LPK. Ya, lebih enak kan, perbedaannya mereka lebih tahu. Kalau mandiri ya kuat-kuatin aja sebenarnya. Bisa Ya aja. sih.
Ya kalau mau lebih hemat ya silakan ambil ribet secara pribadi. Tapi kalau mau simple terus budget lebih ya udah. Kalau ada budget lebih LPK silahkan gitu ya. Bisa dipilih lah. Punya tingkat kesulitan masing-masing gitu. Tapi kalau nggak berduit mah ya LPK selalu ya. Iya. Gitu. Lagi pula kan juga kalau sih. dia LPK ada biasanya ya kalau umpamanya LPK-nya sudah bermitra dengan sekolah biasanya tuh syarat untuk untuk 200 juta dalam rekening itu mungkin agak lebih ringan dibanding yang mandiri. Biasanya kan sudah ada kerjasama kan gitu. Betul sih antara LPK sama perusahaannya tadi sekolah tadi karena udah ada kerjasama ya bisa dimaklumi mungkin gitu ya. Bisa jadi Istilahnya ya dinegosiasikan. bisa dinegosiasi. Iya. Kalau karena sudah saling kenal ya. Biasanya sekolahnya keluarin letter untuk bahwa ini kandidatnya dia ini udah available gitu, nanti sekolah yang jamin bahwa kandidat ini bakalan stay sekolah dengan benar dengan sesuai dengan visanya. Iya betul. Kelebihan dari lewat LPK seperti itu ya. Oke, berarti situ ya. Yang secara mandiri sudah, secara LPK sudah. Jadi buat teman-teman silakan pilih jalanmu masing-masing. Sama mandiri sama aja sih. Pada dasarnya sih sama. Pada dasarnya sama aja. Oke. Next ya. Oke, udah sampai di Jepang nih ya. Selanjutnya kan pasti bingung dong. Aku bakal tinggal di mana nih? Apakah disediain dari sekolah atau emang aku harus dari sendiri gitu kan? Bagaimana nih? Kalau kita awalnya disuruh di Rio dulu di asrama. Asrama ya. Selama sekolah ya. Ya, 6 bulan. Satu kamar, nggak kamar sih kayak apa ya? Satu ruangan, satu lantai itu buat kita semua itu buat berempat. 2 kamar, 1 kitchen, 1 kamar mandi itu buat berempat. Share home ya. Share home ya betul. Share home gitu jadi satu bentukannya kayak satu rumah. Iya. Gitulah ya. Cuman buat orang 4 tadi ya, 4 kamar ya. Bedanya masing-masing satu-satu. Enggak. Kamar sih, Dan 2 kamar. nggak satu ya, dan nggak satu-satu di aku. Jadi aku berdua sama dia. Ya. Oh di asrama sini itu 1 kamar 2 orang. Tapi kayaknya beda-beda ya setiap Nihongo Ada Gakko. kasusnya gitu ya. Kalau di Nihongo Gakko kita kayak gitu. Ya sih, kalau punya aku kan, aku juga masih pelajar nih. Dulu waktu Nihongo Gakko juga itu dapat dari sekolah, tapi 1 orang 1 jadi nyaman ya. Personalnya personal. Private ya, privacy kan personal sih. Privasinya ini terjaga gitu ya. Mungkin kalau yang Kita ya agak ini ya kadang ada ya polemik apalah ya, karena kan gitu beda negara juga kan, beda Iya. kebudayaan, beda suka. Ya alangkah Agak. baiknya Kalau aku dulu nyari sendiri. Dari awal? Dari awal. Wow. Karena mandiri. Karena sekolahnya nggak Nggak menyediain Rio kan. nyarinya dari waktu di Indonesia apa waktu Dari Jepang? Indonesia. Oh dari Indonesia. Wow. Itu gimana lagi prosesnya? Wah, itu gimana tuh? Wah. Dari Indonesia. Untungnya dulu pernah ada sebelumnya itu bantu teman. Bantu teman masuk di sekolah bahasa Jepang juga, bantu teman. Akhirnya tahu ada ada website yang menyediain share house untuk Website ya. ada website yang menyediain share house dan itu bisa di apply dari luar Jepang. Transaksinya tapi kartu kredit sih. Enggak kartu kredit juga sih. Yang penting bisa Visa. Mastercard Ada ya. Mastercard Visa. Nah, itu ya. Berarti via website dari Susah nggak Indonesia. ya? Susah nggak? Yang penting bisa bahasa Inggris aja sih sebenarnya. Transaksinya lewat line sih. Penting bermuda ya. Oke. Ada case yang gitu juga. Mungkin kalau pribadi secara jalur mandiri mungkin biasanya gitu ya. Yes. Harus ya ambil sendiri juga buat apartemen. Kadang juga tuh kalau di tempatku dulu itu di Nihongo Gakko dulu itu emang ada partner share house juga ditawarin bisa diurusin juga, cuman aku nggak ambil itu gitu karena
ya secara harga juga beda ya. Ya ada, ya bisa dibilang apa ya, seperti itu ya. Oke. Kalau kita mah diharuskan dulu 6 bulan. Diharuskan. Iya. Setelah itu bebas Mau pindah atau enggak baru. Iya. Oke, nah tadi kan pindah tuh, ujung-ujungnya kan kalian ngambil pindah karena emang butuh space buat privasinya tadi kan. Nah itu bagaimana sih proses perpindahannya gitu? Jalur mana aja yang harus kita lalui gitu? Apakah sulit? Di mana kesulitannya gitu? Oke, silakan. Jadi waktu awal tuh setelah kayak karena perbedaan budaya, jadi kita mengharuskan untuk nyari sendiri. Nggak betah lah ya. Iya betul. Jadi nyari apartemen sendiri untuk berdua. Iya. Nah, setelah itu kita biasanya searching di website sih kayak Sumo. Sumo Ya, Sumo ya. Yang kayak gitu, ya Sumo. Yang hijau itu ya. Iya, Yang hijau. Biasanya kita nyari di situ ya. Terus nyari-nyari harga yang kayak pas lah gitu buat kita berdua. Terus setelah itu kita kayak Kengaku ke si Fudausangnya. Oke, Kengaku tuh bahasa Indonesia apa ya? Ninjau ngecek, gitu, ngecek. kayak ngecek. Ngecek. Oke. Terus cek setelah itu kayak kita ngecek dulu kayak kamarnya kayak gimana, kayak kalau oke baru kita tanda tangan, atau enggak setelah sebelum itu sih kita harus nanya dulu rincian kayak harus bayar berapa sih gitu, apakah ada harga awal kayak Shoki itu atau enggak gitu. Jadi biasanya emang harus detail gitu kita tuh. Terus waktu di Fudausang juga kita misalnya udah milih nih rumah ini, Fudausangnya nanya juga ke pemilik rumah, bisa gak nih Gaeko Kujing ditinggalin di apa tuh itu. Kadang-kadang itu pun ada yang nerima, ada yang enggak. Karena kita orang luar ya. Iya. Ya tahu sendiri kan image-nya udah buruk gara-gara ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Betul. Makanya jadi kena imbas gitu ya. Mungkin Kak Fauzia ada bisa nambahin atau? Ya sebenarnya saya itu enggak Shokihyo itu oke ya. Biasanya kan ada permasalahan istilah ya di teman-teman yang masuk di Jepang ya, Atamaking dan Shokihyo. Atamaking itu sebenarnya DP ya, down payment. Kalau dari Indonesia, kalau Shokihyo itu biaya awal. Nah, Shokihyo itu rinciannya macam-macam. Ada apa ya namanya? Ranking, pokoknya macam-macam sih. Dan itu besar. Itu bisa 3-5 kali dari harga sewa gitu. Wow. Iya, itu dan itu harus apa ya, gimana ya, harus dimengerti sistemnya sih memang seperti itu. Itu agak beratnya. Dan ada asuransi lah, asuransi betul. kebakaran, asuransi bencana, ada biaya kunci, ada deposit, ada broker fee. Iya, berarti itu yang waktu di awal kita mau pindah itu harus kita bayar semua ya. Iya. Dulu habis berapa pindahan? Waktu kita berdua kan itu di 2 LDK, 1 LDK ya, yang waktu kita pertama LDK. tuh di angka 20-an. Nggak satu LDK, berdua. Iya, berdua. Rusak banget. Tapi lumayan spesies ya. Iya, Satu LDK ini satu kamar satu orang ya. Jadi Bukan living room. Tapi kan Satu LDK. Oke. Satu orang kan? Iya. Satu orang kan? Berdua. Waktu pertama. Waktu pertama itu. Kita tuh 2 kali pindah. Oh, 2 kali Udah pindah. sekarang udah 2 kali pindah. Yang pertama kali pindah tuh kita berdua share berdua. Yang kedua kali sekarang itu sendiri. 1K yang sekarang 1K. I see. Oh, Itu di satu LDK di 20-an. 20-an kalau nggak salah ya. Iya. Lupa. 20. Jadi per orangnya tuh hampir Satu LDK 20. apa 30 gitu. Lupa. lumayan ya. Living room, terus bedroom, kitchen, kamar mandinya pisah gitu, yang basah sama yang kering. Kalau bilang tambahan sih sebenarnya kalau Sama kita full furniture. Oh ya, full furniture. banyak yang bingung kan yang soal 1K itu iya, apa, betul, 1 LDK betul. itu Itu apa, apa? 1R itu apa gitu kan, banyak ya istilah-istilah Fudausang itu. Jadi 1 itu maksudnya jumlah ruangan kamar. Ya, jadi umpamanya 1 itu artinya 1 ruangan kamar, 2 artinya 2 ruangan kamar, L itu living, D itu dining,
K itu kitchen gitu. Jadi 1 LDK. R itu room. Jadi satu ruangan kamar aja. Gak ada toilet. Iya, ada. Ada yang kayak gitu. Toiletnya terpisah. Nah, Di luar. 1K itu ya satu ruangan kitchen Kamar bathroom. mandi. Udah. Oke. Iya itu gitu ya istilahnya ya. LDK gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita balik dulu. Tadi kan karena home share ya. Itu kan bagaimana sih kehidupan di asrama tadi tuh selama 6 bulan awal kan kalian bareng-bareng tuh sama negara yang lainnya gitu, enggak semuanya orang Indonesia kan. Berempat di satu ruangan yang sama. Itu gimana gitu rasanya? Shock. Iya, agak beda banget ya Kehidupannya. ternyata Beda banget, gitu. Antara kultur negara kita sama Pasti, orang lain itu beda banget. Kayak wah, cukang beda. Pokoknya Bau masakannya beda. Iya, betul. jadi kayak Iya. wah, Ya karena kitchennya satu ya, Bang. Iya, Yes. terus kayak kita udah bagi tiket pun gak ngelakuin gitu kan, ada yang ngelakuin ada yang enggak, jadi Betul. susah gitu loh. Kekurangannya Terus bareng-bareng miskom gitu di komunikasi Iya, juga sih. betul. Yes. Miskom. Nihongo-nya ya kadang ya karena bareng sama-sama baru belajar bahasa Jepang ya. Kita ngomong apa, dia nangkepnya apa gitu ya. Atau enggak Inggris juga kan kita ini Inggris tapi Iya. Hatsuongnya kadang juga salah gitu. Enggak tepat gitu kan ya. Kita salah nangkep juga jadinya gitu. Tapi beda-beda ya. Tergantung. Tergantung Kasusnya di orang, sini emang partnernya. Iya. dapatnya yang emang belum Kurang. pas, nggak akan cocok gitu ya. Mungkin ya Beda. ada juga yang emang cocok kan enak gitu ya. Ketika udah satu frekuensi, bisa ngobrol bareng, bisa kerja sama bareng, mungkin enak lah. Buat home share, soalnya lebih murah gitu buat biaya hidup, lebih bisa buat nabung kalau emang sambil Iya balik benar. tuh. Karena lebih murah Murah. di Rio daripada Iya. kita nyari sendiri. Iya. Ya, Wah, murah banget sih. Iya yang murah ya, karena harus bisa bareng-bareng gitu bayarannya. Cuma ya gitu kalau emang dapat partnernya yang nggak bisa buat kerja sama ya makan hati gitu. Yes. Kekurangan kelebihannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke udah dapat apartemen, otomatis kita juga butuh ya job dong ya nggak buat kehidupan selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya gitu. Apalagi yang sekolah bahasa Jepangnya mandiri. Itu mungkin agak sulit ya, nggak ada privilege dari orang tua yang dimana ya udah dibayarin selama 6 bulan terus 1 tahun, jadi nggak perlu mikirin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi aku harus bayaran sekolah gitu. Itu kan pusing banget ya, apalagi cuman itu di Jepang itu cuma 28 jam yang dalam seminggu. legalnya tuh ya gitu. Nah, buat kakak sendiri nih gitu, buat teteh-teteh semua di sini itu dulu bagaimana sih apply arubaitonya di sini, terus apply-nya di mana gitu. Udah kemana aja bisa diceritain? Sebenarnya kita waktu datang ke sini juga sama guru kita nggak dikasih udah kamu kerja di sini aja gitu. Tapi yang paling dekat waktu di rumah itu deket sama pabrik roti. Oh berarti jadi sendiri nih ya? Dan karena ya nyari sendiri karena kita mikirnya kita pakai kerudung kan. Gimana nih di Jepang bisa gak sih nerima orang pakai kerudung? Gitu juga sih ya. Sedangkan di pabrik roti kan dia pakaiannya kayak hijabi gitu semua ketutup. Iya sih, full face. Jadi ya udahlah kita cobalah di pabrik roti itu. Deket banget lah dari rumah, naik sepeda 15 menit gitu. Jadi ya udahlah daftar di sana dan diwawancara juga di sana. Nah, apply-nya itu kita langsung datang ke sana atau ada website Ada atau website. aplikasi? Website. Apa ke website? Iya. Tonework. Tonework yang kuning itu. Yang kuning kan. Yang aplikasi Tonework ya. Berarti bisa lewat aplikasi Tonework langsung atau mungkin dari website juga bisa ya? Ya, nanti kita dapat email. Emailnya nentuin tanggal buat kita wawancaranya kapan. Kalau udah, nanti kita telepon sendiri si bagian Tonework ya, telepon ke nomor kita. Buat kakunin lagi jadwal wawancaranya. Kapan bisa datang dan gitu ya? Minta Motsumono kayak bawa apa aja Mochimono ya persyaratan. Mochimononya apa aja. Sama juga ya? Sama. Sama Tapi juga. tiap Nihongo Gakko beda-beda sih, ada yang dari gurunya atau enggak kita nyari sendiri atau dari temen. Jadi
Arbaito bisa dari berbagai macam lah ya. Iya betul. Iya. Pokoknya sekolah kita tidak memfasilitasi aja. Kayak Arbaito nyari sendiri aja. Kalau sekolahku dulu itu ini kebetulan tepat dekat sekolahku itu ada McD. Jadi tiap penerimaan siswa baru mereka tuh datang Setsumekai. Enak banget ya. Enak Mereka banget. datang Setsumekai. Butuh orang ya. Jadi dijelasin kalau mau daftar bisa langsung daftar di saat itu juga. Enak banget ya. Kadang juga ada Hakeng Baito Itu yang di kota datang. ya? Ah, iya. I see. Kita kan bukan di kota ya, Nah, Kak. di daerah gitu. Di Shinokubo. Oh. Kota ini Korea. Tapi pricey sih sebenarnya. Sekolahnya sih pricey. Lumayan. Mehong ya. Aduh. Yes. Ya dulu berarti mandiri juga. Mandiri. Jadi aduh. Itu kalau mandiri itu nggak cukup satu kerjaan ya. Kita bisa dibilang ya mohon Ya. maaf ya. Bagaimana ya karena tuntutan dari bayaran gitu orang tua juga kita nggak bisa mensupport gitu. Ya mau gak mau ya kita ditanda kutip ya kita mau gak mau harus kerja ekstra gitu. Kerja ekstra ya istilahnya ya. Ya kalau cuma mengandalkan yang wajib 28 jam itu ya mungkin agak ya mungkin nggak nutup lah ya Pak ya. Ya. Istilahnya gimana ya? Nutup aja sih sebenarnya. Asal hebat ya. Asal hemat. Asal hemat. Tahu cara hemat lah sebenarnya. Iya. Paling penting itu tahu cara hemat. Ya di Jepang tuh godaannya lumayan. Ya. Makanan sih Apalagi di sebenarnya kota. tuh. Apalagi di kota. Iya. Wah. Dari makanannya, belum yang jalan-jalannya ya. Sebelum shoppingnya. Shoppingnya belum pakaiannya kalau paling Jajan. belum sepatu lah belum Iya. apa. Bener. Ya sih Jepang emang buat ngeluarin uang tuh gampang. Gampang Betul. banget. Gampang banget. Apalagi yang kayak baru megang uang jutaan gitu. Ah, Kayak iya. aku harus pengen ini Iya, habis. Ya itu hati-hati banget. Paling sama- hati. iya. Padahal kita nggak tahu di balik itu kita harus bayar uang asuransi Iya, kesehatan Iya, iya, sekian, betul. transport sekian, Sewa. ya kan? Anjing juga Iya, berapa? Ci. Iya. Jadi kalau nggak dialokasiin dulu dananya ketika gajian tuh ya bisa hilang entah kemana gitu kan. Ya satu tips sih, alokasikan sesuatu mungkin ketika terima gaji. Jangan kayak aku dulu. Pokoknya bagi fixed apa sih pengeluaran tetap itu itu harus wajib dan Wajib. tabungan untuk apa ya gakuhi Ya gak gue itu harus wajib, itu nggak boleh diganggu sih sebenarnya. yes. Karena wajib. Karena wajib kan. Iya gitu ya. Ya aku juga Arbaito di ini ya di Yamato. Buat teman-teman juga nih yang butuh kerjaan di Yamato mungkin ya. Khususnya di Nagarayama, aku bisa sokain nih selama masih Baito di sini. Enggak, walaupun udah lulus juga masih bisa sih karena udah megang kontak leadernya gitu. Nanti ngalanya leader ada lawannya gitu kan. Ya, buat teman-teman yang butuh Baito khususnya pelajar di Indonesia ya. Yang mau Baito di Yamato bisa hubungi Moriyama. Nanti buat tips-tips Baito lain bisa di lain segmen ya. Kita nih fokus ke bagaimana kita jadi pelajar asing di Jepang gitu. Oke, kita next ya. Oke, buat Arbaito sudah. Terus ketika sudah lulus Nihongogaku nih ya, gitu. Kan mungkin ada yang mau Semonggaku atau mungkin Daigaku gitu. Itu ada perbedaan gak sih antara Semonggaku sama Daigaku gitu? Mungkin belum lulus ya, mungkin ada gambaran atau gimana bisa jawab, atau mungkin Kak Fauzi juga. Sudah. Saya dari Nihongogaku langsung kerja sih sebenarnya ya. Jadi 1 tahun sebelum lulus Nihongogaku itu sudah job hunting. 1 tahun sebelum udah bisa ya? Udah bisa sebenarnya. Yang penting kalau apa ya namanya? Kalau kayak semacam kalau di Indonesia UBK ya atau pembimbing akademik ya. Nah itu kalau pembimbingnya udah bilang oke, kita mulai Shushoku Katsudo, ya itu oke, bisa. Berarti mulai. itu harus megang S1 ya berarti. Kalau di hari ini aku mau jadi langsung kerja. kerja. Satu.
kalau kita kan nggak punya Belum. S1, jadi maksudnya kita ke Senmonggaku. Masuk Senmonggaku ya. Mungkin kalau di Indonesia Senmonggaku tuh D3, D2 gitu kali ya. Oke, sekolah vokasi itu sebenarnya gimana ya menjelaskan? Ada perbedaan sebenarnya. Kalau di Jepang sendiri tuh D3 itu dianggap tangki daiga. Tangki. Kalau Senmonggaku mana ya? D1 mungkin. D1 ya. Tingkat D1 ya. Ya. Cuman kalau ya standar di Jepang Senmonggaku itu ya bisa dibilang D3. D3-nya di sini. Kalau di Indonesia ya kayak ibarat D3 lah gitu ya kalau di Indonesia. Tingkat gitu. Ya buat bedain antara D3 sama Senmonggaku. Mungkin ya istilah Senmonggaku di Indonesia mungkin nggak paham Iya. gitu ya. Iya. Mungkin ya D3 lah kalau di Indonesia ya setara. Iya, gitu lah. Seperti itu lah ya. Buat perbedaannya seperti itu. Oke, next. Terus kembali ke perihal Baito juga nih. Ini ada yang nanya buat perpajakan. I see. Ya, sama juga ya. Walaupun ada pajak dan dasarnya langsung dipotong dari ini nggak sih perusahaannya biasanya? Dipotong cuman nggak tahu kan kayaknya tahun ketiga ini kita dapat menjo. iya kayak Iya memang. kayak pajak gitu. Di akhir Pajak, tahun iya. ada apa itu namanya? Enggak, Pengembangan. apa itu? Gense apa? Gense Choshokyo. Iya, kalau nggak salah aku. Dan maksud Chose. Pak akhir tahun tuh itu dapat ya Iya, kayak pengembalian awal kertas itu pajak Gense Chok. pajak yang kelebihan nggak sih? Itu sebenarnya Gimana gimana? ya? Gensen. Gensen ya. Itu bisa sebenarnya mengurus itu di Shakusho pengembalian kalau memang kelebihan bayar sih sebenarnya. Kalau kelebihan. Kalau tidak ya nggak dikembalikan juga. Pokoknya kita dapat pajak tuh bayar pajak pas pindah ke Tokyo. Pajak dari kota sebelumnya keluar. Baru keluar sekarang. Kalau kata guru kita sih itu tuh dari perusahaan sebelumnya. 4 kita rubah itu. Jadi yang dari perusahaan kita itu nggak langsung dipotong pajaknya. Bayar sendiri berarti. Iya, lebih mungkin seperti itu sih. Suratnya tadi itu, ini silakan bayar pajaknya ya. Iya karena kamu udah pindah Iya. kota. Kayaknya itu gimana sih? Aku sebenarnya kurang ngerti. Misalnya mungkin dari perusahaan tadi nggak ngebayarin, nggak langsung dibayarin gitu. Tapi dipotong Tahu Setahun sih. nggak? 2 tahun malah 2 kita di tahun. sana. Jadi kita dari awal emang Di sana di terus. sana. Itu Oke, nanti aja. Iya sih, skip. Kalau begitu ini juga Kurang ya, paham juga sih Masih belum paham mah. pajak-pajak. pajakan. Oke, kita next aja ya. Lanjut. Oh ya, apa namanya? Buat kakak sendiri nih, nanti kan abis lulus Senmonggaku ya. Itu apa namanya? Udah ada mau tujuan kemana nih gitu? Apa namanya mau langsung jadi pekerja di Jepang kah, atau pulang ke Indonesia gitu? Bagaimana? Rencananya kita mau kerja di sini sih. Di sini Jepang ya. Kerja di Jepang. Ya karena udah punya apa namanya? Ijazah ya. Ya, tapi entah nanti waktu proses apa namanya job huntingnya nanti ya bagaimana juga. Soalnya kita juga saingannya bukan cuma sesama Senmonggaku ya. Ya Degakuse yang orang Jepang juga. Seluruh yang dari apa? Yang seluruh dunia juga kan. Saingannya itu lumayan agak ketat lah ya. Mungkin agak sulitnya di situ ya. Oke. Terus kalau misalnya habis nih Hongogaku mau masuk Senmonggaku gitu ya, lebih baik kita ikutan Setsumeikai sih. Itu ya paling Setsumeikai, penting sih, ya. paling penting sih itu Setsumeikai. Kalau mau masuk Senmonggaku itu paling penting ya ikut terus Setsumeikai. Itu Banyak dari sekolah Neogakunya ya. Dari enggak. Senmonggaku. Senmonggakunya. Jadi kita tuh tahu juga karena sekolah ngasih tahu ini ada loh job, bukan job fair apa kayak Pengenalan sekolah. perkenalan Iya. Sekolah-sekolah. kayak Sekolah. di mall atau conference gitu, Kayak hall. education fair gitu. Iya, Iya. education fair. Dia tuh ngasih tahu ada Senmonggaku ini banyak banget. Jadi kita tuh kayak milih kayak oh ini cocok nih kayak course-nya sama kita gitu atau gimana. Oh, jadi kayak event besar Event, di iya. apa?
di Tokyo atau di mana suatu tempat yang ini luas. Iya, ya. Sengmong ya. Sekolah-sekolah itu bakal mempromosikan sekolahnya. Iya, betul. Itu Itu ya. sih datengin aja kalau Itu kamu sangat tertarik penting sih. Sengmong. Penting itu penting. Iya. Penting banget. Penting. Ya, aku dulu nggak dapet Terus itu ikut loh. Setu Mekai. Ya, itu Iya. Biasanya kayak ada pernah temannya ikut Setu Mekai. Kalau pas masuk Setu Mekainya hari ini dapat potongan Betul. ini That's dapat betul. potongan biaya pendaftaran gitu. Betul. Lumayan lo biayanya 2 mang. Iya. Ya kan? Emang dapat apa nih? Kalau misalnya ikut ujian, Ya. ikut ujian dan lulus dapat potongan lagi. Gitu ujian dapat potongan lagi. Terus JLPT-nya kalau udah Iya. L2 dapat potongan lagi. Terus kalau kehadiran Kehadirannya lebih lebih dari logonya. pamanya ke daerahnya nggak pernah bolong itu dapat potongan iya, sekian. betul. Kalau dia 90% dapat sekian. Intinya Ada gitu. jangan mepet-mepet aja daftar Iya. Sengmonggakonya. Karena semakin mepet tuh biayanya juga makin mahal. Makin mahal. Kalau dari jauh ada potongan-potongan. Seenggaknya 6 bulan sebelum kelulusan gak sih ya? Kalau huntingnya mulai dari setahun ya sebenarnya. Setahun ya. Iya. hunting ya. Lebih enak setahun, lebih leluasa sebenarnya. Ya, 6 bulan tuh paling mepetnya lah. Iya. Paling mepet sebenarnya 3 3 bulan, bulan, sih. 3 bulan. Ya, masih ada sih yang terima, cuman Iya. aduh Biaya mahalnya. Itu ya. Aku mau gimana ya? Aku udah dari Indonesia tuh tekan kontrak minggu kamu di sini, saya mau di sini. Oke. Jadi ya nggak antara Setsume kayak tadi yang konferensi Job fair, gitu ya. kan. fokus. Kok job Itu education fair loh. nggak tahu sama sekali itu ada. Ada. Kirain yang job hunting doang ya. Tanyain aja ke Job guru fair Emang gitu. ada. Sengmonggakonya. Oh, saya mau gak cover. Ada. Ada. Daigaku juga kayaknya. Ada Daigaku juga. Biasanya dari yang Gogaku nya tahu ya. Iya, Oh, ada tahu. jadwal nih. Ada jadwal nih di sini gitu. Atau enggak sama sama siswa-siswa di sekolah itu. Saling Jadi putar informasi. barengan kesananya gitu. Lihat-lihat ini juga sih Kejipang apa? Papan-papan pengumuman Iya, di sekolah. betul. Biasanya kan Konspirasi tempel-tempel itu kan. ya. Mading sekolah kali ya. Iya. Mading sekolah itu ya. Ya, aku baru tahu itu. Aduh, makasih banget itu. Buat next generation mana bisa. Ya, mau gimana aku udah ditentukan arahnya. Pantesan nggak tahu. Ya, itu kalau nggak tahu ya mungkin ini pindah sekolah kali. Makanya nggak dikasih tahu ya. Iya. Makanya Kesel sendiri ya. Ya, mau gimana ya, udah setelah itu sudah jalannya. Kita berbeda. Iya. Oke, nah ya untuk Sengmonggako ya, buat teman-teman mungkin khusus Kaigo mungkin ya. Itu di setiap daerah apa sih Keng tuh provinsi ya. Provinsi itu menyediakan prefektur menyediakan beasiswa Shogakukin ya untuk Kaigo khususnya. Atau mungkin Sengmonggako lain mungkin ya. Aku nggak tahu ya. Soalnya aku Kaigo ya. Kayaknya Kaigo sih. Kaigo ya. doang. Karena emang apa ya, butuh banget Kaigo gitu. Sampai dikasih tunjangan, buat sekolah juga dibeasiswain gitu ya. Kayak aku gitu. Nanti biasanya dari pihak Sengmonggako-nya tuh ngasih informasi itu pas waktu udah masuk ya. Soalnya waktu udah masuk, kalau sebelum masuk belum biasanya tuh. Biasanya bayar dulu, cuman nanti waktu udah masuk Sengmonggako tawarin mau ngambil beasiswa nggak nih dari perusahaan ini, dari provinsi ini gitu, dari Chiba atau Saitama atau Tokyo gitu. Tapi kamu nanti wajib 5 tahun kontrak kerja di sana gitu. Jadi uang yang udah kita bayarin ke sekolah tadi nanti bakal dibalikin. Waktu kerja. Waktu udah lulus Sengmonggako nanti uangnya yang udah dibayar ke sekolah bakal dibalikin. Kayak gitu. Ya cuman ya kamu harus bayar dengan umur gitu. Gitu. Iya, 5 tahun guys. Gitu. Itu ya tambahan dari aku mungkin. Terus mungkin ada apa lagi ya? Apalagi? Ada yang mau ditambah-tambahin silakan. Apa ya? Kalau dari segi nyeriba itu sih sebenarnya proaktif aja sih sebenarnya ya. Jangan jangan saklek hanya dari sekolah, dari aplikasi. Banyak sih beberapa teman-teman yang pernah gini datangin restoran tiba-tiba langsung ada baito enggak gitu, langsung ke tenconya. Mending kayak gitu, lebih proaktif aja. Oh iya, kita pun waktu pindah dari yang dari pabrik itu langsung nelfon ke misenya.
Bisa ya. Mending Bisa. kayak gitu sebenarnya. Sama ini kan biasanya kalau town work itu bukan hanya aplikasi ya. Itu kalau mungkin jeli di setiap stasiun pasti ada Iya. majalahnya. Majalah tuh. Majalahnya itu berguna banget. Bisa diambil ya. Bisa diambil lengkap kok semua informasinya. Langsung aja telepon ke misinya gitu. Iya. Kalau mungkin yang pemalu gitu ya, nggak bisa langsung ketemu orang, ini begitu kan mungkin malu gitu ya, bisa di buku downloadnya tadi, ambil kan ada tertera nomor ya, bisa telepon langsung. Atau mungkin juga aku pernah gini, kayak mungkin di Alfamart Kombini. ya, kayak 7-Eleven, Gagal move on dia. Family Mart gitu, terus atau Lawson gitu kan. Biasanya kalau kita udah selesai transaksi kan ada tertera nama sama nomor kontak yang bisa dihubungi, itu bisa tuh ditelepon, itu telepon aja ada Arubaito enggak gitu. Itu bisa, mungkin kalau yang malu nanya langsung ke ininya ya, ke staffnya gitu, mau nanya langsung ada Arubaito enggak, biasanya kita nanya ke staffnya juga bakal bilang ke tenconya gitu. Nanti kita ngobrol sama tenco, mungkin kalau yang gugup buat langsung ngomong gitu ya via telepon bisa kayak gitu ya. Kumpulin aja tuh ya resi-resinya tuh. Pokoknya pada dasarnya kalau di depan tokonya tulisannya Arubaito Boshushu. Iya benar. Ajar aja. Ajar. Sama-sama butuh soalnya kan kita butuh kerjaan, dia juga butuh pekerja ya. Oke, cukup ya. Mungkin itu aja buat segmen kali ini, material pelajar sama dari kita proses berangkat sama kehidupan di sini seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan lagi bisa di deskripsi, di sana komen apa aja yang mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan, nanti kita bikin video selanjutnya ya tentang yang dipertanyakan tadi. Oke, cukup sekian dari kita. Oke, mata nih.